Yang pertama dan utama, kami ingin mengurai secara lebih rinci ya terkait permasalahan pupuk. Ya. Permasalahan pupuk yang menjadi permasalahan yang sangat kuat di tahun politik ini. Pak Menteri, sejak awal masuk ke ruangan ini sampai hari ini, permasalahan pupuk subsidi ini tidak kunjung ada solusi. Komisi 4 tahun 2021 telah membentuk Panja dan keputusannya ditindaklanjuti pada tahun 2022. Keputusan Panja yang ditindaklanjuti adalah dengan menyederhanakan objek pemberian pupuk subsidi dari 72 jenis tanaman menjadi 9 macam tanaman. 3 dari dirian tanaman pangan, yaitu pajale, 3 dari hortikultura, yaitu bawang merah, bawang putih, dan cabai-cabean, dan 3 dari perkebunan, yaitu kopi, tebu, dan kakao. Kemudian jenis pupuk yang disubsidi pun juga disederhanakan. Hanya 2 macam, yaitu urea dan NPK. Pertimbangannya adalah agar persoalan-persoalan petani, khususnya petani tanaman pangan, yang selalu berteriak kekurangan pupuk, itu mendapatkan bagian pupuk bersubsidi. Kemudian kami mencoba menilai dari sisi anggaran. 2021 anggaran subsidi pupuk adalah 23,2 triliun. Untuk mengatasi persoalan pupuk yang berkembang saat itu dan sejalan dengan penyesuaian kebijakan di tahun 2022, anggaran pupuk subsidinya adalah 25,276 triliun. Hanya saja saat itu realisasinya hanya 23,74 triliun. Di tahun 2023, anggaran subsidi pupuk masih tetap 25,276 triliun. Hanya sampai hari ini realisasinya baru 10,673 triliun. Yang ingin kami ketahui adalah pertimbangan kebijakan menyederhanakan penyaluran pupuk ini dengan tujuan adalah agar stok pupuk subsidi untuk rakyat bisa ditingkatkan. Dalam konteks perhitungan harusnya jatah pupuk untuk petani bisa meningkat 2 kali lipat dari realisasi di tahun 2021. Nah, oleh karena itu kami mohon pimpinan agar Pak Kementerian Pertanian mengurai, menyampaikan kepada kami bagaimana setelah adanya perubahan kebijakan, alokasi pupuk, stok pupuk berapa dibandingkan dengan stok pupuk sebelum dilakukan penyesuaian kebijakan ini. Sehingga kami tahu di mana akar persoalannya itu. Kemudian Pak Menteri, sistem penyaluran alokasi pupuk. Mayoritas tahun 2023 ini, petani sudah menyelesaikan MT2. Dengan menggunakan pupuk subsidi anggaran tahun 2023. Sebagian besar pupuk masih ada, belum tersalurkan ke petani. Persoalannya adalah pada saat MT1 dijalankan di tahun anggaran yang bersangkutan, petani tidak mendapatkan pupuk karena sudah habis jatahnya. Harus menggunakan jatah pupuk tahun anggaran akan datang. Itu. Kenapa itu terjadi? Persoalannya adalah alokasi pupuk dilakukan per bulan. Sekarang bagaimana mungkin bulan lagi kekeringan akan menarik pupuk. Nah, oleh karena itu pada waktu yang silam kami mengusulkan agar alokasi pupuk dilakukan berdasarkan musim tanam. MT1, MT2, sehingga petani tidak kehilangan jatah pupuk. Di sinilah letak keributan petani mendapatkan pupuk. Yang kedua, disinilah letak penyalahgunaan pupuk. Karena ada pupuk yang tidak dimanfaatkan, kemudian saat petani perlu beli harga non-subsidi, petani tambah biaya produksinya, negara pun juga bisa berkurang cadangan pangannya karena produksi tidak bisa ditingkatkan.
Itu Pak Menteri. Yang kedua, kami ingin mensikapi laporan keuangan. Ya, saya berterima kasih Pak Menteri. Ya, hampir 4 tahun duduk di sini, baru kali ini Pak Menteri menyampaikan laporan lengkap. Ya, ada laporan realisasi anggaran, ada neraca, itu ya. Ya, kami ingin menyikapi. Kenapa? Ini ada hubungannya sangat kuat. Bagaimana realisasi anggaran itu dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Yang pertama adalah dari realisasi anggaran, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Dari realisasi memang terjadi peningkatan 29,82% penerimaan negara bukan pajak. Tapi ini tidak sejalan, tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan. Pertumbuhan penerimaan PNBP hanya 4,82. Kenapa itu terjadi? Karena pada saat merencanakan menggunakan database yang lebih rendah dari realisasi yang terjadi tahun kemarin. Kalau itu tujuannya, kenapa ya database-nya itu tidak separuh daripada realisasi tahun kemarin? Supaya peningkatannya bisa 100%. Ya. Kenapa tidak disesuaikan dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi? Dalam menghitung pertumbuhan ekonomi didasarkan pada PDB tahun yang kemarin dikaitkan dengan realisasi tahun yang sekarang. Itu akan realistis. Oleh karena saran kami agar ke depan tolong diperbaiki. Ya, kita ingin tahu bagaimana kinerja Kementerian Pertanian yang sebenarnya. Karena hakikatnya sumber PNBP itu adalah dari aktivitas utama, yaitu dari layanan karantina pertanian, dari jasa karantina dan peternakan, dari layanan pengujian dan analisis, layanan pengawasan dan pemeriksaan, dan layanan perizinan pertanian. Ini adalah aktivitas yang terus berkelanjutan. Akan lebih baik lagi manakala masing-masing ini juga disampaikan berapa PNBP. Kemudian yang kedua, yang berikutnya Pak Menteri, dari laporan neraca. Kami terus terang saja sangat mengejutkan nih Pak Menteri. Ya, kalau membaca neraca ini. Kenapa mengejutkan? Sepertinya Kementerian Pertanian ini seperti lembaga keuangan. Padahal pada hakikatnya Kementerian Pertanian adalah lembaga publik yang tugasnya menjalankan 3 fungsi. Yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Harusnya uang-uang ini direalisasikan untuk kepentingan melayani kepentingan rakyat. Yang ingin kami sikapi adalah, pertama, di dalam neraca ini ada kas pada Badan Layanan Umum 20,46 miliar dan investasinya 139,43 miliar. Ya. Kami sangat gembira tadinya sebelum dapat data dari komisi. Ya. Data dari komisi, investasi 139 ini harapannya adalah pemberdayaan pada masyarakat. Ternyata data itu, investasi itu di deposito. Itu kenapa kami katakan kok seperti lembaga keuangan. Uang yang tersedia bukan disalurkan untuk kepentingan rakyat, tapi justru ditempatkan di deposito. Kemudian piutang bukan pajak ada 14,71 miliar. Ya. Ini pertanyaan adalah, ini tagihan apa nih Pak? Ya. Di luar pajak ada tagihan aktivitas daripada kementerian, ada uang di luar yang mestinya harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Ini aktivitas apa sebenarnya? Ya. Kami justru setiap kali rapat Komisi 4 kan mensikapi, kok kurang anggaran. Tapi kok anggarannya tersebar kemana-mana. Itu. Ya. Kemudian ini ada persediaan 1,55 triliun. Ya. Pertanyaan adalah, dalam bentuk persediaan apa ini? Uang ini kan harus mengalir kepada kepentingan rakyat. Apakah dalam bentuk bibit, apakah dalam bentuk peternakan, atau bentuk-bentuk lainnya. Manakala ini dalam bentuk bibit, tentunya akan kadaluarsa, ya, karena tidak akan bisa termanfaatkan kembali. Ini mohon untuk dijelaskan. Itu. Kemudian
ini ada cadangan uang untuk membayar ganti rugi, ya, mengurangi aset kita. Nah kalau itu sesungguhnya kenapa mesti mengurangi? Harusnya dijadikan prememori aja, ya, sehingga aset kita tidak akan berkurang. Ya. Itu Pak Menteri. Kemudian yang ketiga, Pak Menteri, ya, sekarang lahan pertanian semakin terus berkurang, itu kan. Kemudian pertanian kita produksinya juga menurun karena asamnya juga lahan pertanian kita. Mohon konsentrasi untuk menyiapkan bibit-bibit unggul, kemudian pola tanam yang baik, sehingga tingkat produksi kita bisa ditingkatkan pada posisi lahan yang berkurang karena terlalu bergeser pada sektor-sektor yang lain. Kemudian dalam mengatasi El Nino, Pak Menteri, ya, rakyat sudah berteriak-teriak, ya, terutama yang di hilir tidak kebagian air, ya, airnya ada dari sungai yang besar. Mohon untuk bantuan El Sintan, yaitu pompa air, segera dialirkan, segera dicairkan. Kami di dapil kami di Subang sana pada kering semuanya. Airnya ada dari Citarum, tapi mereka tidak punya pupuk. Mohon agar bantuan-bantuan pompa itu untuk segera direalisasikan. Kami kira itu Pak Menteri. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.